Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rici Solihin, owner dari Paprici Segar Barokah, yang dimana kami membudidayakan sayuran antik dengan komoditas utama yaitu paprika, kemudian timun Jepang atau kyuri, herbs, dan juga beberapa sayuran lainnya yang terletak di Kampung Pasir Langu, Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Asal mula bisnis pertanian sebenarnya berawal dari skripsi yang sebelumnya. Ketika tahun 2010 saya bertindak sebagai pedagang, membantu pemasaran petani-petani di sini. Kemudian saya menganalisis, ternyata komoditas yang paling banyak menguntungkan itu komoditas apa? Pas saya lihat paling banyak stabil permintaannya, stabil supply-nya, dan juga terus meningkat, yaitu paprika. Nah, dari situ saya buatlah studi kelayakan bisnisnya dan saya ajukan sebagai skripsi saya di Prodi 1 Manajemen Unpad. Tapi saya di-challenge akhirnya sama dosen saya. Betul nggak bisnis itu menguntungkan? Kamu bisa nggak melaksanakannya? Dari situ saya termotivasi, bisa Pak. Cuman saya akhirnya berpikir modalnya dari mana? Karena bisnis hidroponik paprika itu tidak murah gitu kan. Oh iya, ternyata skripsi itulah menjadi modal saya. Saya ikutkan di beberapa kompetisi, saya ikutkan di beberapa permintaan hibah, kemudian ke beberapa mitra investor juga. Akhirnya alhamdulillah hanya waktu hitungan bulan dapat modal tersebut. Akhirnya saya jadikanlah satu greenhouse. Waktu itu kapasitasnya 2.500 pohon yang bisa memproduksi kurang lebih 5.000 kg atau 5 ton. Waktu itu kalau harga rata-rata 20.000, ya alhamdulillah kita bisa mencapai 100 juta dalam satu musimnya gitu. Jadi di situ awal mula kami memulai bisnis paprika. Alhamdulillah dari situ saya melihat bisa balik modal itu satu musim jika harga sedang bagus gitu. Jadi dalam satu musim saya menargetkan satu musim satu greenhouse. Jadi alhamdulillah dari 10 tahun ini atau 8 tahun di pertanian, kita sudah mempunyai 5 greenhouse dengan kapasitas 12.500 pohon atau bisa mencapai 25.000 kilogram atau 25 ton dalam satu musim jika semua dioperasikan. Kalau untuk paprika yang kita tanam sebenarnya banyak varietasnya, tergantung dari bibitnya. Ada bibit yang berasal dari lokal, ada bibit yang impor. Nah, cuma yang membedakan adalah bagaimana cara pembudidayaan. Nah, kami di sini menggunakannya budidaya menggunakan hidroponik, yang dimana hidroponik kami menggunakan media arang sekam. Nah, arang sekam ini kita gunakan karena mereka bisa menyerap air, bisa mempertahankan air, sehingga nutrisi dari pupuk AB mix yang kami gunakan untuk paprika ini bisa tertahan. Dan hasilnya apa? Alhamdulillah buahnya lebih banyak juga. Kemudian bisa budidaya di lahan yang sempit tapi produktivitas besar, dan juga bisa sepanjang musim kita memproduksinya. Karena di sini di dalam greenhouse pula kita bisa lebih memanajemen hama. Jadi walaupun memang resiko hama tetap ada, tapi setidaknya kita meminimalisir adanya hama. Kemudian dari segi bibit, nah tadi ada yang lokal dengan impor, bedanya seperti apa? Biasanya lebih bedanya dari segi berat dan juga durabilitas. Biasanya kita menggunakan bibit lokal itu untuk pasar kita itu yang lokal market, tapi untuk bibit yang impor kita biasanya menyesuaikan dengan permintaan pasar untuk hotel, restoran, bahkan untuk ekspor sekaligus gitu, seperti itu. Paprika sendiri ada berbagai macam grade, mulai yang grade super yang paling baik A, kemudian ada yang B, C, kemudian kalau kita sebutnya TO, dan juga CK gitu ya. Apa itu? Nah, yang paling bagus itu adalah paprika yang mulus dengan beratnya itu di atas 250 gram, kemudian mempunyai tekstur yang mulus gitu ya, yang mengkilap. Kemudian yang grade B itu sebenarnya hampir sama dengan grade A, cuman biasanya ada sedikit tanda gitu hasil dari ya kenanya hama thrips gitu. Dan juga dari ukuran, ada juga yang ditentukan dari ukurannya sedikit antara 200 sampai dengan 250 gram per satuannya. Untuk grade A dan grade B biasanya kita dipasarkan ke pasar modern, kemudian hotel dan restoran, serta untuk komoditas ekspor ke luar negeri. Dan yang C itu biasanya di bawah 200 gram.
atau 150 sampai 200 gram itu masuknya yang C, dengan kondisinya teksturnya itu sudah mulai banyak bintik-bintik habis kena trips. Kemudian untuk pemasarannya beda market, biasanya untuk grade C ini atau C ke bawah itu untuk grade ke pasar tradisional itu karena harganya lebih murah. Dan grade yang di bawah itu TO atau CK itu biasa yang sisa-sisa yang sortiran kecil-kecil yang biasanya digunakan untuk olahan saus karena harganya sangat murah. Alhamdulillah, ada pun beberapa keunggulan kami dibandingkan dengan pertanian-pertanian lain. Selain dengan hidroponik yang kami gunakan, kami juga mengadaptasi beberapa teknologi baru, seperti halnya penyiraman otomatis berdasarkan sensor suhu udara, hasil karya anak bangsa. Kami bekerja sama dengan startup binaan dari ITB, yaitu bernama Biops. Kita menggunakan namanya Encomotion. Jadi kita menyiram secara otomatis, ada sensornya, kemudian bisa mengukur berapa suhunya, berapa kelembabannya gitu kan, dan itu bisa menentukan seberapa banyak air yang dibutuhkan untuk penyiraman saat itu. Jadi ketika panas airnya lebih banyak, ketika dingin misalnya airnya lebih sedikit. Hasilnya apa? Hasil panennya lebih banyak tapi air yang digunakan lebih sedikit, jadi lebih efisien. Dalam singkat kata, kita menggunakan pertanian yang presisi gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengolah berbagai macam produk kita, terutama yang low grade yang biasanya itu dijual ke pasar dengan harga murah cuma 1.000 atau 2.000 rupiah per kilogramnya, apalagi ke tengkulak. Nah, kita bisa mengolahnya menjadi beberapa macam produk olahan, menjadi bubuk paprika atau menjadi paprika cincang dan sebagainya, dengan harga jualnya bisa mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per kilogramnya, dan itu tentunya meningkatkan pendapatan petani lokal juga di sini. Sebenarnya kunci utama dalam pertanian, kita harus bisa menciptakan atau membudidayakan produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Kebanyakan mereka itu hanya melihat bagaimana potensi dari lahan mereka tanpa mengetahui apakah tanaman ini ada pasarnya atau tidak. Nah, saya mengawalinya bukan hanya sebagai petani tapi sebagai distributor, supplier, dan juga pedagang, sehingga saya bisa menganalisis mana saja produk-produk yang memberikan profit paling tinggi, keuntungan paling tinggi, atau banyak diminta oleh pasar, dan juga apakah sesuai dengan origin atau domisili daerah kita akan membudidayakannya. Contohnya seperti halnya di Desa Pasilangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini, yang keadaan geografisnya di atas 1.000 meter di atas permukaan laut, lebih daripada 1.000 meter di atas permukaan laut, sehingga dengan cuaca yang cukup sejuk, di bawah 30 derajat, cocok untuk budidaya paprika, sehingga tidak mengherankan jika 70% pasokan paprika nasional berasal dari daerah kami. Dan tentunya akhirnya kami juga melihat pangsa pasarnya. Jika di Bandung, kemudian di Jakarta, atau di daerah Jawa sudah terlalu banyak pemainnya, maka kita bisa melihat pangsa-pangsa pasar yang ada di luar sana. Jadi intinya adalah kita harus melihat pasar dulu, karena kalau tidak bisa melihat pasarnya, bisa jadi kita itu tidak mengetahui patokan harga, satu. Yang kedua, kita akan terjebak di antara tengkulak, karena tengkulak biasanya hanya akan memberikan harga sesuai dengan kemampuan pasar membayarnya, bahkan bisa jadi lebih rendah daripada harga pasar biasanya. Pesan-pesan untuk petani muda atau petani pemula lainnya adalah menurut saya kita harus bisa bangga akan profesi kita. Kita harus bisa meyakinkan orang-orang di sekitar kita dengan kerja keras, dengan kemampuan kita. Karena sebelumnya saya juga merasakan bagaimana jerih payahnya, tapi ketika hasilnya sudah dituai, maka orang yang tadinya mencibir biasanya akan bisa mengagumi, bahkan memuji-muji, dan akhirnya alhamdulillah kita diakui lah akhirnya gitu ya. Jadi intinya adalah kita harus konsisten, persisten, jangan pantang menyerah, jangan menyerah, teruslah berjuang, dan perhatikan, ingat tips saya tadi ya. Sebelum bertani, kita harus tahu pasarnya itu siapa, kemudian sesuaikan dengan daerah asal kita. Kalau bisa kita mengangkat dari produk lokal kita yang ada di sana,
dikembangkan, kemudian kita bisa memasarkannya ke daerah lain gitu. Jadi kita bisa memasarkan keanekaragaman hayati kita. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga pertanian kita semakin maju, kemudian video ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman lainnya, dan kita bisa bangga bertani. Hidup petani muda Indonesia.